Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem komputer. Yang pertama ada unit pemrosesan pusat, umumnya dikenal sebagai prosesor utama. Prosesor pusat atau hanya prosesor adalah sirkuit elektronik yang menjalankan perintah yang berisi program aplikasi pada mikroprosesor tertentu. Yang kedua ada memori. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk pengguna langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer. Yang ketiga ada perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam sistem atau program komputer. Beberapa contoh perangkat input yang umumnya digunakan adalah mouse, scanner, kamera, dan mikrofon. Yang keempat adalah perangkat output. Perangkat output adalah komponen atau bagian dari komputer yang punya tugas utama untuk menampilkan hasil pemrosesan komputasi ke pengguna. Perangkat output bakal mengambil perintah, instruksi, atau data yang telah diproses dalam bahasa biner. Yang kelima ada penyimpanan data. Penyimpanan data adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Saya Muhammad Rizky Saputra dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang sistem komputer. Yang pertama ada cara kerja prosesor adalah dengan membaca instruksi untuk melakukan tindakan tertentu. Instruksi dirangkai bersama sehingga ketika dijalankan secara real time, instruksi tersebut membentuk pengalaman komputer. Semua yang dilakukan di komputer harus diproses oleh prosesor. Yang kedua, fungsi prosesor. Fungsi prosesor yang paling dasar adalah menerima input dan memberikan output, sehingga prosesor atau mikroprosesor adalah chip kecil yang berada di komputer yang perangkat elektronik lainnya. Fungsi prosesor mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem perangkat. Cara kerja CPU. CPU menerima instruksi dari perangkat lain di dalam komputer seperti memori atau perangkat penyimpanan. CPU mengambil instruksi tersebut dan menjalankannya menggunakan unit-unit yang terdapat di dalamnya seperti unit aritmatika dan logika, lalu dan unit kontrol. Fungsi utama CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik, pemindai, tuas, kontrol maupun tetikus. Fungsi ROM. ROM merupakan singkatan dari Read Only Memory. Secara awam, istilah ROM mungkin dapat diartikan sebagai storage atau kapasitas penyimpanan data. Hal ini tidak lepas dari fungsi ROM untuk menyimpan data yang bersifat permanen. Cara kerja ROM. Prinsip kerja ROM di dalam perangkat komputer ini sebenarnya sangat sederhana. Pemilik perangkat komputer akan memasukkan data-data yang umumnya berupa software default public ke dalam chip ROM. Selanjutnya, data di dalam ROM akan disimpan secara permanen dan tidak dapat dihapus menjadi output device. Yang kedua, fungsi BIOS. BIOS menjalankan aktivitas perangkat lunak komputer yang bekerja dengan mengidentifikasi, mengkonfigurasi, menguji, dan menghubungkan software ke operasi sistem ketika komputer telah diaktifkan. Pertama, BIOS akan melalui proses inisialisasi. Dalam proses ini disajikan semua informasi mengenai spesifikasi komputer seperti jenis dan kapasitas hard disk, jenis memori, informasi jenis VGA, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, BIOS akan memeriksa setiap RAM dan prosesor untuk mengetahui apakah ia bekerja sesuai dengan fungsinya. Setelah memeriksa RAM dan prosesor, BIOS akan memeriksa device yang terpasang pada sebuah komputer. Apabila semua komponen sukses dilaksanakan, BIOS akan mencari lokasi booting device beserta sistem operasinya atau biasa disebut OS seperti Windows, Linux, dan sebagainya. Kemudian BIOS akan memeriksa boot option pada dasarnya mulai dari boot from, CD-ROM, hard drive, LAN, dan lain sebagainya. Kemudian, BIOS akan memeriksa bootstrap pada device yang diurutkan settingan vendor BIOS. Setelah pengaturan boot sudah disesuaikan, selanjutnya komputer akan restart. Kamu bisa memulai untuk instalasi sistem operasi. Saya Jahrul Nur Azizah, saya dari kelas 9A. Saya di sini akan menjelaskan tentang bus komputer. Selamat menyaksikan. Bus komputer adalah sebuah subsistem yang mentransfer data atau listrik antar komponen komputer di dalam sebuah komputer atau antar komputer. Secara logika, bus komputer dapat menghubungkan beberapa alat dalam satu set kabel yang sama. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Banyaknya bus yang terdapat dalam sistem tergantung dari arsitektur sistem komputer yang digunakan. Misalnya, sebuah komputer PC dengan prosesor, umumnya Intel Pentium 4 memiliki prosesor bus AGP, bus PCI, bus USB, bus ISA yang digunakan oleh keyboard dan mouse dan bus-bus lainnya. Beberapa perangkat lainnya, chipset utama atau controller, akan bertindak sebagai jembatan antara bus-bus yang berbeda. Berdasarkan jenis busnya, bus dapat dibedakan menjadi bus yang khusus menyampaikan data tertentu, contohnya paket data saja atau alamat saja. Jenis ini disebut dedicated bus. Namun, apabila bus yang melewati informasi yang berbeda, baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplexing bus. Beberapa bus utama dalam sistem komputer modern adalah sebagai berikut. 1. Bus ini merupakan bus tercepat dalam sistem dan menjadi bus inti dalam chipset dan motherboard. Sistem komputer selain Intel x86 mungkin memiliki busnya sendiri-sendiri. Bus ini berjalan pada kecepatan 1000 MHz, 133 MHz, 200 MHz, 266 MHz, 400 MHz, 533 MHz, 800 MHz, 1000 MHz, atau 1066 MHz. Umumnya, bus ini memiliki lebar jalur 64 byte, sehingga setiap detaknya ia mampu mentransfer 8 byte. 2. Bus ini berjalan dengan kecepatan 66 MHz, 133 MHz atau 533 MHz jalur pada lebar jalur 32 byte, sehingga bandwidth maksimum yang dapat diraih adalah 2133 MB. Umumnya, bus ini terhubung ke pengaturan chipset memori. Sebuah sistem hanya dapat menampung satu buah bus AGP. 3. Bus PCIe interkoneksi komponen peripheral express. Mulai tahun 2005, pada saat PCI Express mulai marak digunakan, bus AGP ditinggalkan. 4. Bus ISA industri standar arsitektur. 5. Bus ISA Extended Industri Standar Arsitektur. 6. Bus MCA Micro Channel Arsitektur. 7. Bus SCSI Small Computer System Interface. Bus ini diperkenalkan oleh
Macintosh pada tahun 1984. SCSI merupakan antarmuka standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal berukuran besar. 8. Bus USB Universal Serial Bus. Bus ini dikembangkan oleh 7 vendor komputer yaitu Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telecom. 9. Bus 1394. Bus yang mempunyai nama fireware memiliki kecepatan tinggi di atas SCSI dan PCI. Bus 1394 sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Bus ini tidak hanya populer perangkat komputer tetapi juga perangkat elektronik seperti kamera digital, VCR, dan televisi. Port atau porta komputer merupakan titik koneksi yang berguna untuk menghubungkan perangkat komputer dengan perangkat eksternal atau internal seperti modem, printer, smartphone hard drive, CD-ROM, drive DVD, dan perangkat lainnya. Setiap komputer memiliki tombol dan port sendiri. Beberapa tombol bersifat universal seperti tombol power, tergantung pada jenis komputer yang kita punya. Mungkin ada yang di bagian depan atau di bagian belakang layar, atau bahkan di dalam ketika kita membuka tutupnya. Soket adalah tempat kita menghubungkan kabel daya. Nah, jika kamu mempunyai laptop, kamu akan memiliki port pengisi daya. Kebanyakan komputer yang menyediakan lebih dari satu port USB, sehingga kita dapat menghubungkan apa yang kita perlukan seperti keyboard, printer, USB drive. Beberapa komputer bahkan memiliki port USB-C yang dapat digunakan untuk berbagai hal, tidak hanya untuk menyambungkan perangkat. Misalnya, laptop sering menggunakannya untuk pengisian daya. Jika kamu memiliki desktop, kamu akan menggunakan port monitor untuk menghubungkan monitor. Ada cukup banyak jenis koneksi monitor, mulai dari HDMI hingga USB-C yang baru saja disebutkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.